Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pertama, kita akan membahas tentang pola dan barisan bilangan. Untuk selanjutnya pola dan barisan bilangan ini akan dipakai untuk menentukan suku ke N atau disebut dengan rumus UN. Sebelumnya kita harus pahami dulu apa itu yang dimaksud dengan pola bilangan. Pola bilangan adalah sekumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Artinya apa? Dia memiliki pola yang sama, jadi dia hanya berjarak satu, berarti bilangan selanjutnya juga hanya berjarak satu, seperti itu. Kemudian ada yang disebut dengan macam-macam bilangan. Apa aja sih macam-macam bilangan? Yang pertama bisa tertulis bahwa ada pola bilangan ganjil. Maksudnya apa nih pola bilangan ganjil? Kalian pasti tahu kan pola bilangan ganjil? Bilangan apa aja yang disebut dengan bilangan ganjil? Berapa aja sih bilangannya? Ada 1, ada 3, ada 5, ada berapa lagi? Ada 7, terus berapa? 9, 11, dan seterusnya ya. Nah, pola bilangan ganjil memiliki rumus. Rumusnya adalah UN sama dengan 2N-1. Apa sih UN? UN itu adalah UN sama dengan suku ke N. Suku ke N. UN adalah suku ke N. Jadi misalnya kalau tunjuk angka 1 berarti ini adalah U1. Kalau tunjuk angka 7 berarti U7 adalah U1, 2, 3, 4. U keempat dari barisan pola bilangan ganjil, seperti itu ya. Nah, yang kedua ada namanya pola bilangan genap. Pastinya gampang dong, kalian juga pasti tahu apa bilangan berapa aja yang disebut dengan bilangan genap. Miss aku coba tuliskan di sini. Pola bilangan genap dimulai dari angka berapa? 2, terus 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Sama dengan pola bilangan ganjil, pola bilangan genap juga memiliki rumus. Nah, rumusnya itu sendiri adalah rumus UN-nya adalah 2 kali N. Artinya apa? Misalnya kalau Miss April tentukan suku ke 1, 2, 3, 4, 5, suku ke 6, tentukan suku ke 6. Berarti kita masukkan saja rumusnya. 2 dikali N-nya berapa? N-nya adalah 6. Berarti 2 dikali 6. 2 dikali 6 berapa? 12. Gitu ya. Benar nggak kalau kita masukkan ke sini? Selanjutnya adalah 14. Benar ya? Setelah bilangan genap setelah angka 10 adalah 12. Begitu seterusnya. Jadi kalian. Terus yang ketiga ada pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga memiliki rumus UN adalah N dikali N plus 1 dibagi 2. Bilangannya berapa aja nih? Bilangannya ada 1, 3, 6, 10. Kenapa disebut bilangan pola segitiga? Miss akan gambarkan polanya seperti ini ya. Anggaplah 1 itu adalah titik. Kemudian bilangan yang suku kedua ada 3 titik. Yang suku ketiga 6 ini ada 6 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Terus yang keempat ada 10 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Begitu seterusnya ya. Nah, ini akan Miss April tulis bahwa ini adalah U1 atau suku pertama. Ini suku kedua, ini suku ketiga, dan ini suku keempat. Nah, Miss, berapa sih setelah 10 itu ada angka berapa di pola bilangan segitiga? Nah, untuk mencari itu berarti kita menggunakan rumus ini. UN sama dengan N dikali N ditambah 1 dibagi 2. Suku keberapa berarti UN-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Kita
mencari suku yang ke-5 pada pola bilangan segitiga. Berarti U5 sama dengan 5 itu berarti N. Berarti kita masukkan rumus 5 dikali 5 ditambah 1 sama dibagi 2. 5 dikali 5 tambah 1 6 dibagi 2. Ini kita coret sisa 3. Berarti 5 kali 3 berapa? 15. Nah, berarti bilangan selanjutnya setelah angka 10 pada pola bilangan segitiga adalah angka 15. Betul ya? Nah, kemudian ada yang namanya pola bilangan persegi. Dia memiliki rumus UN-nya. UN sama dengan N kuadrat. Bilangannya ada berapa aja, Miss? Ada angka 1, ada 4, ada 9, dan seterusnya. Gimana sih maksudnya, Miss? Ini coba Miss gambarkan. U pertama ada 1, U kedua ada 4, U2, U ketiga ada 3, U3. Nah, bilangan berapa selanjutnya setelah 9? Kita cari dengan rumus. UN sama dengan N pangkat 2. UN sama dengan N pangkat 2. Berarti yang kita cari adalah suku berapa? Suku keempat ya. Karena ini U1, U2, U3, dan kita mencari suku keempat. U4 sama dengan berarti 4 kuadrat atau 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 berapa? 16. Berarti bilangan selanjutnya adalah 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, ini adalah U keempat atau suku keempat. Itu ya. Oke, selanjutnya ada pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang memiliki rumus UN. UN sama dengan N dikali N tambah 1. Nah, bilangannya berapa aja ya? Bilangannya ada 2, 6, 12, dan seterusnya. 2 ini disebut suku pertama, 6 suku kedua, dan 12 adalah suku ketiga. Lalu bagaimana kalau kita ingin mencari suku keempatnya? Berarti kalau kita mau mencari suku keempat, kita langsung saja memasukkan ke rumus UN-nya. Berarti U-nya berapa? N-nya berapa? UN-nya sama dengan U4 sama dengan N-nya diganti dengan 4. 4 dikali 4 ditambah 1. Berapa? 4 dikali 4 tambah 1, 5. 4 dikali 5, 20. Itu ya. Kenapa disebut dengan pola bilangan persegi sih, Miss April? Kenapa ya? Coba akan Miss April gambarkan. Di suku pertama ada 2. Suku kedua ada 6 titik. 4, 5, 6. Lalu suku ketiga ada 12 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, seperti itu ya. Nah, bilangan titik ini akan membentuk persegi panjang. Kayak gitu, makanya disebut dengan pola bilangan persegi panjang. Lalu yang terakhir ada namanya pola bilangan segitiga paschal. Segitiga paschal ini biasanya digunakan untuk menentukan koefisien dari dua variabel atau selisih dari dua variabel, kayak gitu ya. Nah, rumus UN dari pola bilangan segitiga paschal adalah UN sama dengan 2 pangkat N min 1. Pola bilangan segitiga paschal biasanya kanan dan kirinya selalu angka 1 seperti ini. Kalau di sini 1, di sini 2, di sini 1. Kalau di sini 1, di sini 3, di sini 3, di sini 1. Kayak gitu selanjutnya. Nah, ini disebut dengan baris 1, U1, ini U2, ini U3, ini U4.
Lalu U5 berapa? Kita langsung masukkan saja. U5 sama dengan 2 pangkat 5 min 1. Sama dengan berapa? Nah, ini bagaimana mengoperasikannya? Berarti ini harus kita operasikan terlebih dahulu. Berarti 5 dikurangi 1 adalah 4. Berarti 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? 16. Gitu ya. Nah, berarti di sini ada angka 1, di sini 4, di sini 6, di sini 4, dan di sini 1. Jumlahnya ada 16. Kalau ini kita jumlahkan, jumlahnya ada 16. Berarti ini suku ke 5. Gitu ya. Dalam pola bilangan itu dikenal juga dengan barisan bilangan. Jadi barisan bilangan itu ada dua, ada barisan aritmatika dan barisan geometri. Nah, sebelum kita lebih jauh, kita perdalam lagi tentang barisan bilangan. Barisan bilangan adalah sekumpulan bilangan yang dibentuk berdasarkan beberapa pola tertentu. Artinya apa? Misalnya, aku kasih contoh. Ada beberapa bilangan, ada 1, 4, 9, 6. Nah, dari sini kita bisa menentukan rumus suku ke n-nya. Ini kalau kita cermati, dia adalah hasil kuadrat dari bilangan asli. Hasil kuadrat bilangan asli. Bilangan aslinya berapa aja? Bilangan asli itu kan ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, dan seterusnya ya. Nah, kalau kita lihat dari pola ini, berarti suku ke 1 sama dengan apa? 1 pangkat 2, gitu ya. Kemudian suku kedua sama dengan U2 sama dengan N pangkat 2, gitu ya. Kemudian suku ketiga berarti U3 sama dengan N dipangkat 2. N nya berapa? 3. 3 pangkat 2 berapa? 9, begitu ya. Begitu seterusnya. Nah, bagaimana dengan angka setelah angka 16? Berarti apa? Berarti ini suku ke 5. Berarti U5 sama dengan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 berapa? 25. Berarti bilangan setelah angka 16 adalah 25. Gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa mencari bilangan berapa aja dengan menggunakan rumus rumus suku ke n. Berarti seperti ini. Misalnya, kalau ditanya tentukanlah 5 bilangan pertama dari rumus UN sama dengan 2n min 3. Berarti U1 sama dengan 2 dikali pindahkan satunya menjadi n, n-nya menjadi 1, gitu ya. 2 dikali 1 dikurangi 3. Berapa hasilnya? 2 dikali 1 sama dengan 2 dikurangi 3 berapa jadinya? 2 dikali 1 sama dengan 2 dikurangi 3 sama dengan min 1. Kemudian suku kedua, 2 dikali 2 dikurangi 3, 4 dikurangi 3, 1. U ketiga, 2 dikali 3 dikurangi 3, 6 dikurangi 3 berapa? Sama dengan 3. U keempat berarti 2 dikali 4 dikurangi 3, 8 dikurangi 3 berapa? 5, gitu ya. Seterusnya seperti yang sudah Miss Andra sampaikan sebelumnya, bahwa barisan bilangan memiliki dua bagian, yaitu barisan bilangan aritmatika dan barisan bilangan geometri. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah barisan bilangan aritmatika.
barisan bilangan aritmatika memiliki ciri-ciri. Satu, urutan bilangannya selalu teratur. Nah, yang kedua adalah bilangannya memiliki selisih atau beda yang tetap. Terus yang ketiga, tidak disertai tanda operasi bilangan seperti penjumlahan atau pengurangan seperti itu. Untuk dia memiliki rumus UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. B itu apa? UN adalah suku ke N. A adalah suku pertama. Kemudian N di sini adalah bilangannya. Kemudian B ini adalah beda atau selisih. Nah, untuk mencari beda atau selisih digunakan rumus UN dikurangi UN dikurangi 1. Artinya apa? Rumus suku ke N dikurangi rumus suku ke N dikurangi 1. Gitu ya. Nah, sebagai contoh, tentukan suku ke 10 barisan 3, 8, 13, 18. Yang diminta apa? Lihat coba. Suku ke 10. Berarti U10 sama dengan, kita tentukan dulu. Oke, baik. Kita tentukan dulu. A-nya berapa? A itu apa? A itu tadi apa? Suku pertama. Berarti suku pertama dari barisan bilangan ini berapa? 3. A-nya 3. B-nya berapa? Beda itu apa sih? Beda itu adalah selisih. Berarti bedanya itu kita kurangi saja ini. Suku kedua dikurangi suku pertama. Suku keduanya 2 dikurangi U1 sama dengan berapa? 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Oke, lanjut ya. Kalau sudah ketemu semua A dan B-nya, suku pertama dan selisihnya, lalu kita masukkan ke rumusnya. Yang ditanya apa? Suku ke 10. Berarti A ditambah N min 1 dikali B. A-nya berapa? A-nya adalah 3. A-nya 3 ditambah N-nya berapa? N-nya diminta berapa sih? 10 ya. N-nya adalah 10 dikurangi 1 dikali bedanya adalah 5. Berarti berapa? 3 ditambah 10 dikurangi 1 adalah 9. 9 dikali 5. Berarti jawabannya adalah 3 ditambah 9 dikali 5 berapa? 45. 9 dikali 5 adalah 45. Jawaban akhirnya adalah 3 ditambah 45. Berarti 48. Seperti itu ya. Oke, Miss April akan memberikan contoh lagi. Di sini ada tentukan 4 suku pertama barisan aritmatika dengan A atau suku pertamanya adalah 10 dan beda atau selisihnya adalah 3. Bagaimana mengerjakannya? Pakai rumus U1 sama dengan A-nya berapa? A ditambah N min 1 dikali B. Suku pertama yang diminta adalah suku pertama, karena yang diminta adalah 4 suku pertama. Berarti 4 suku pertama. A-nya berapa? 10 ditambah N-nya 1 dikurangi 1 dikali 3. 10 ditambah 0 dikali 3 berarti 0 kali 3 sama dengan 0. Berarti suku pertamanya adalah 10. Kemudian suku kedua berarti gimana? 2
10 ditambah 2 dikurangi 1 dikali 3. 10, 1 dikali 3 3. Berarti suku kedua adalah 13. U ketiga berarti 10 ditambah 3 min 1 dikali 3. 10 ditambah 2 dikali 3 sama dengan 10 tambah 6 berarti 16 gitu ya. Maka suku keempatnya adalah A-nya 10 ditambah 4 dikurangi 1 dikali 3. 10 ditambah 4 kurangi 1 adalah 3. 3 dikali 3. Ingat, kalau pengoperasiannya seperti ini berarti kita tulis dulu. Yang dikali harus dioperasikan terlebih dahulu. 3 dikali 3 sama dengan 9. Berarti 10 ditambah 9 sama dengan 19. Maka 4 suku pertamanya adalah berapa? 10, 13, 16, dan 19. Iya. Oke, untuk materi hari ini Miss April rasa sudah cukup. Jika ada yang belum dimengerti atau kurang dipahami, bisa langsung menghubungi Miss April. Dan untuk materi selanjutnya adalah deret aritmatika dan barisan geometri. Untuk materi hari ini Miss April cukupkan sampai sini. Kurang lebihnya Miss April mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.